Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu baca ayat yang ke-8 dan sampai yang ke-10. Oke? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membahas duri dalam daging. Nah, kalau bicara soal duri dalam daging, ini kan ayat ini kan sudah sering kita baca, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Rasul Paulus diberi Tuhan duri dalam dagingnya. Nah, apa yang dimaksud dengan duri dalam daging di situ, Bapak Ibu Saudara? Duri dalam daging itu gini, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mengganggu, ya, merusak rasa aman. Nah, itu yang dimaksud duri dalam daging. Bentar, Bapak Saudara. Itu yang dimaksud dengan duri dalam daging. Sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang merusak rasa aman, dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Dan dia berseru, kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang ke-7 dan 8, dia berseru sebanyak 3 kali kepada Tuhan untuk Tuhan mencabut duri dalam daging tersebut. Tetapi Tuhan menjawab begini, cukuplah kasih karuniaku. Ini kan gak nyambung, Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi Rasul Paulus ini begini, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, merasa terganggu dengan duri dalam daging tersebut, dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, Bapa, cabut duri ini karena nggak nyaman bagiku. Tuhan jawabnya beda. Tuhan ngomong gini, Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kenapa Rasul Paulus harus berseru 3 kali, Bapak Ibu Saudara? Kalian mesti jawab. Kenapa nggak 2 kali? Kenapa nggak sekali? Kenapa nggak 4 kali? Kenapa Rasul Paulus harus berseru 3 kali? Karena menurut adat istiadat orang Yahudi, ini kan orang Yahudi semua, ya. Kalau seruan 3 kali itu sudah sangat urgent, gitu. Jadi ketika orang Yahudi berseru, Tuhan tolong 1, Tuhan tolong 2, Tuhan tolong 3, itu begini, sangat urgent, penting itu seruan dan harus didengar. Dan memang Tuhan mendengar seruan Rasul Paulus, dan Tuhan menjawabnya beda. Harusnya begini, ketika Rasul Paulus begini, Tuhan cabut duri dalam daging kok. Dan Tuhan bilang, ya oke Paul, aku cabut tuh ya. Nah, harusnya kan begitu. Tetapi Tuhan menjawabnya tidak begitu. Tuhan menjawabnya apa? Cukuplah kasih kami. Coba tuh Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya cukuplah kasih karuniaku itu? Nah, banyak kita membacanya sekedar saja, sekedar lewat. Cukuplah kasih karuniaku.
Ketika ditanya, apa maksudnya ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku. Nah, kita belajar pagi ini Bapak Saudara. Kata cukuplah situ. Cukuplah arke. Arke itu begini, upaya Tuhan mempertahankan kita supaya kita bisa menghadapi duri dalam daging. Ketika Tuhan berkata, Paul, cukuplah. Maksudnya begini, upaya Tuhan untuk bisa mempertahankan kita, termasuk Rasul Paulus pada waktu itu, supaya bisa menghadapi duri dalam daging. Itu maksudnya arti. Jadi Tuhan itu tidak meninggalkan Rasul Paulus di satu sisi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika Rasul Paulus merasa tidak aman, tidak nyaman, merasa terganggu, ini duri dalam daging nih Bapak Saudara. Ya, dicabut dulu durinya. Ya. Jadi ketika Rasul Paulus merasa tidak aman, tidak nyaman, terganggu dengan duri dalam dagingnya, tapi Tuhan berkata, cukuplah Paul. Maksudnya begini, arti Paul, ya, aku akan mempertahankan kamu untuk menghadapi duri dalam dagingmu tersebut. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara, yang menurut manusia diri kita ini tidak mampu kita untuk menghadapinya kembali, ingatlah Tuhan juga berkata kepada kita semua begini, cukuplah, aku akan mempertahankan kamu itu loh. Nah, untuk menghadapi duri dalam dagingmu. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Duri dalam daging itu begini, sesuatu atau seseorang. Nah, itu. Apa maksudnya Pak? Sesuatu begini, entah sakit penyakit kah, entah masalah kah, entah karakter kah, macam-macam itu sesuatu. Nah, seseorang itu entah suamimu kah, entah istrimu kah, entah anakmu kah, entah orang tuamu kah, itu duri dalam daging yang mengganggu kenyamananmu. Aduh, Tuhan, suamiku nih Tuhan, bajingan kali. Aduh Tuhan, aku cabut saja dia sudah Tuhan ini Tuhan. Udah gak sanggup aku melihat mukanya ini, menjengkelkan sekali nih. Sudah jelek, ya kan? Miskin, hidup lagi dia. Ya, jadi itu termasuk duri dalam dagingmu. Ketika kamu dia, aduh Tuhan, kenapa dia kok sama aku? Masalahnya kenapa kau pilih? Sekarang kau mau menggerutu. Siapa yang suruh pilih dia? Ya gak, Bapak Ibu Saudara? Kita ini kan gak fair kan sama Tuhan kan? Ya, kita yang pilih, kita yang protes. Loh, bagaimana? Loh, gak fair. Ketika kita menghadapi begitu, Bapak Ibu Saudara, harusnya begini. Iya Tuhan, ini memang masalah nih suamiku nih Tuhan. Kelakuannya belum beres nih Tuhan. Tetapi gak apa-apa. Aku percaya kepadamu, Engkau akan berikan rasa cukup bagiku, yaitu arti untuk mempertahankan aku untuk menghadapi manusia satu ini. Nah, itu dia. Kenapa ketawa Bu? Jadi jangan dikomplain terus dia, ya kan? Aduh Pak, sudah nggak tahan kita Pak. Maksudnya Bu, bisa ganti nggak Pak? Gimana mau ganti? Ya kan? Nggak bisa ganti lah Bu. Kalau tukar tambah Pak, nah nggak bisa juga tukar tambah itu. Bagaimana bisa tukar tambah? Ya kan? Sudahlah. Tuhan berkata gini, ada rasa cukup, arti. Tuhan akan mempertahankan diriku dan dirimu untuk menghadapi duri dalam daging. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, apapun, sebutkan sesuatu dan seorang, itu duri dalam dagingmu. Ya, anak-anakmu, aduh anak-anakku nih Pak, susah kali diatur Pak. Ya, aduh sudah capek aku Pak, berulang-ulang aku sih tahu, tapi begitu saja. Loh jangan. Ya, itu duri
dalam dagingmu, kau harus selesaikan itu. Ya, harus selesaikan. Karena apa? Tuhan mempertahankan kita untuk menyelesaikan duri dalam daging. Jangan lari. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan lari, jangan kabur. Nggak akan selesai itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kabur dan lari, ya Bapak Ibu. Jadi itu yang dimaksud dengan cukuplah, arke. Ya. Nah kita sering baca ayat ini tapi kan nggak paham. Nah kita dikasih paham pagi ini. Jadi apapun duri dalam dagingmu Bapak Ibu Saudara, yang ada sesuatu atau seseorang yang mengganggu hidupmu, jangan kabur, hadapi saja. Tuhan akan mempertahankan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ngomel sepanjang apapun, enggak akan tercabut duri itu. Enggak akan bisa selesai kalau kita ngomel, kita menggerutu, kita protes, kita komplain kepada Tuhan, tidak akan menyelesaikan. Tapi pagi ini ada duri dalam daging pun berarti sekarang arti Tuhan mempertahankan aku untuk menghadapi duri dalam daging ini. Jadi kita nggak gampang kecewa. Katanya Tuhan begini, katanya begitu. Susah Pak orang Kristen ini Pak. Maunya yang enak saja. Ketika ada masalah, persoalan, problema hidup, kabur. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu cukuplah. Sekarang kasih karunia. Cukuplah kasih karunia. Kasih karunia itu arti yang pertama adalah pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Itu kasih karunia atau karis. Jadi ketika ada duri dalam daging hidupmu Bapak Ibu Saudara, entah sesuatu dan seseorang, begini, cukuplah atau arke tadi Tuhan mempertahankan hidupmu untuk apa? Untuk memberi pengaruh ilahi dalam cara berpikirmu. Nah orang kalau cara berpikirnya sudah salah menghadapi duri dalam daging, susah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mengerti bahwa Tuhan mempertahankan hidupku untuk menghadapi duri dalam daging, itu terjadi karis dalam hidupmu, pengaruh ilahi dalam cara berpikirmu. Ketika kau takut, aduh Tuhan aku takut ini Tuhan masalah ini tuh. Tapi di dalam benakmu pikiranmu timbul perkara ini, nah jangan takut, itu karis, kasih karunia, ya, mempengaruhi cara berpikirmu Bapak Ibu Saudara, untuk memiliki cara berpikirnya tuh Tuhan. Jadi nggak perlu takut kita sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi setiap masalah persoalan hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan memberikan kasih karunia. Apa itu? Pengaruh ilahi dalam cara berpikirmu. Bagaimana kita bisa punya cara berpikir seperti Tuhan berpikir? Ini. Nah, kalau nggak ada ini, udah ngacok cara berpikirnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya di tempat ini diajarkan selalu, ayo Pak, Bu, banyak belajar kebenaran firman Tuhan untuk mempengaruhi proses cara berpikir. Kalau cara berpikir seorang berubah, maka hidupnya pasti berubah. Kenapa hidup orang tidak pernah berubah? Karena cara berpikirnya tidak berubah. Bagaimana caranya? Metanoia, lewat firman Tuhan. Makanya datanglah dalam setiap kegiatan ibadah Bapak Ibu Saudara. Ada home di tempat ini, kita belajar tentang firman Tuhan, ada doa malam. Datang Bapak Ibu Saudara. Jangan malas, jangan duduk-duduk di rumah saja. Kenapa? Diajar di sini hal yang benar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Tuhan menyertai. Jadi nggak usah kau takut ketika engkau menghadapi masalah apapun dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan memberikan kasih karunia, karis. Apa artinya? Tuhan itu menyertai hidupmu ketika engkau menghadapi duri dalam dagingmu. Jadi nggak ada lagi jemaat pasti aduh Pak Iwan sudah nggak sanggup kok Pak Iwan. Loh, nggak ngerti.
Kok ngomong nggak sanggup? Ya kan? Bukankah ada yang berkata begini, bahwa Allah memberi apa? Percobaan-percobaan yang kau alami adalah percobaan-percobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Bukan itu firman Tuhan. Kok ngomong nggak sanggup? Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan itu menyertai dalam setiap proses duri dalam daging. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, lewati saja bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kekuatan ilahi yang diberikan kepada kita agar kita bisa menghadapi. Nah, sama juga arke tadi, kekuatan ilahi diberikan Tuhan untuk bisa menghadapi duri dalam daging itu. Jadi gak perlu takut Bu, hidup ini. Jadi orang Kristen itu kuat kita. Apapun masalah kita, apapun problema kita, kita tetap kuat. Karena apa? Tuhan memberikan kasih karunia itu, karis tadi itu, berikan kekuatan ilahi dalam hidup kita untuk menghadapi setiap duri dalam daging, setiap masalah, persoalan, problema, tekanan hidup, apapun, tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau jemaat Tuhan tahu ini, kuat ya Bu, nggak gampang ngomel lah hidup ini, ya, nggak gampang kecewa Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Iya. Apa masalahmu sekarang? Apa duri dalam dagingmu sekarang? Sebutkan saja. Sesuatu itu atau seseorang itu sebutkan saja. Tujuan apa itu? Ini Pak. Atau apa? Sebutkan saja. Iya. Apa? Bu, apa? Sebutkan saja. Kalau kita paham tentang kasih karunia atau karis, kita nggak akan kecewa Pak. Ketika kita ada dalam proses kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, itu karis Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita belajar tentang kelemahan. Kelemahan itu bahasa aslinya asthenia, atau gini, lemah dalam cara berpikir, lemah dalam mengolah cara berpikir. Ini maksudnya. Ketika kelemahan itu ini bukan lemah begini, aduh capek, bukan. Lemah itu asthenia, lemah dalam cara berpikirmu, lemah dalam kamu mengelola cara berpikirmu. Itu kelemahan yang dimaksud dengan ayat tadi itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang Kristen lemahnya di cara berpikir Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ya, kalau cara berpikir kita lemah akan mempengaruhi apa? Perbuatan kita. Lemah juga itu. Lemah Pak. Makanya begitu pentingnya cara berpikir kita Bapak Ibu Saudara untuk dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun kondisi kita ke depannya, kalau kita cara berpikir kita dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, kita kuat Pak, gak lemah. Nah, orang yang cara berpikirnya gak benar pasti lemah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi ini ayo Pak, cara berpikir kita ubah ya Pak ya. Ya. Jangan curigaan sama orang, jangan sedikit sakit hati, jangan tersinggung, jangan baper, jangan kecewa. Gimana Pak? Itu kan cara berpikir Pak. Nah, makanya 2 malam kemarin kita kan belajar tuh tentang cara berpikir. Ya, pikirkan apa? Yang manis, yang disebut kebajikan, yang mulia, yang benar. Pikirkanlah semuanya itu. Itulah proses perubahan cara berpikir Pak. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ayo Pak, kita berproses untuk mengelola, berubah cara berpikir kita ketika kita menghadapi masalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terus rapuh di dalam, kosong di dalam. Nah, kelemahan itu maksudnya begitu, rapuh di dalam, kosong di dalam. Nah, orang yang tidak mengerti ini, ya, tidak mengerti bahwa duri dalam daging itu Tuhan menyertai hidupnya, dia akan rapuh di dalam. Ada masalah rapuh, kosong di dalam. Aduh, susah Pak. Ya, susah Pak. Kenapa? Ya begitu. Dia gak paham, gak mengerti bahwa dalam duri dalam dagingnya Tuhan menyertai, Tuhan hadir di dalam proses hidupnya sebenarnya, tetapi dia gak sadar Bapak Ibu Saudara.
Dari apa? Kosong di dalam, rapuh. Seperti apa? Gelas cepat pecah. Harusnya kita nggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghadapi duri dalam daging ini, ketika kita menghadapi masalah, di kantor saya ada seorang teman, dia curhat, dia panggil saya abang, bang, saya ini pacaran. Dia pacaran dengan teman sekantor saya juga, cewek, tetapi beda agama, beda server, Bapak Ibu Saudara. Terus dia bilang begini, bang, menurut abang bagaimana? Kalau menurut saya sudah jelas, nggak usah kau tanya lagi itu. Kenapa lagi kau tanya lagi? Tapi kan kita, bang, penginjilan. Kenapa alasanmu itu? Ya kan, orang Kristen kan aneh-aneh loh. Sudah tahu, jangan. Tapi diselipkanlah ayat-ayat itu kan, penginjilan, bang. Nah, maksudnya bagaimana nih? Nanti kalau saya nikah sama dia, bang, dia sudah setuju, bang. Maksudnya setuju, dia akan ikut saya. Masalahnya bukan soal setuju atau tidak setuju, dia ikut kamu. Kamu ini loh, ke gereja aja pas Natalan. Bagaimana kau membawa dia? Sedangkan kau ke gereja pas Natalan doang, betul tidak? Iya juga sih. Nah, terus menjadi apa sih wanita ini? Ya kan? Jangan-jangan nanti dia lebih setia daripada kamu. Kan banyak begitu. Nikah beda agama, istrinya Muslim, suaminya Kristen. Malah suaminya yang tenggelam, istrinya yang lebih setia. Benar, Bu? Mas Min? Alhamdulillah. Iya, kan kebanyakan begitu. Nah, ini contohnya ada nih Mama Smith ini. Nah, malah dia yang rajin, setia, ibadah. Lah suaminya kemana? Terus kenapa kok menikah sama dia itu? Apalah ini? Ya kan? Ya, tapi sudahlah Bu ya. Itu duri dalam harus ibu hadapi itu. Iya, jangan gini. Soalnya lu ngajak-ngajak gua ke Kristen, lu sendiri nggak jelas. Dari dulu dia jelas sudah. Iya, Ibu Saudara. Iyalah. Tapi nggak boleh begini. Buang, nggak boleh, Pak. Hadapi saja. Itu dulu dalam diri ibu untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Jadi contoh dan teladan yang baik. Walaupun ibu bukan berasal dari Kristen, toh dari seberang. Coba Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan loh, tetap kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada siapa lagi di sini? Banyak di sini sebenarnya, cuma nggak mengaku aja nih. Itu, woi Pandi nih, waduh biasa. Ya Pandi ya. Dari ini kan, begini, apa? Ya. Oh iya, dulu kemarin kan kita taruh ada huruf-hurufnya ini kan Bapak Ibu Saudara. Ternyata istri saya kita ini kan bukan orang Cina. Ternyata itu artinya itu bukan kongsi pacai, itu pernikahan. Itu saya tahu dari mana kan? Saya kasih tahu. Mama, Ibu Helena, Pak, itu artinya untuk pernikahan. Hah? Kupikir misalnya kongsi pacai, ternyata pernikahan. Wah, cabut. Tetapi itulah tanda-tanda di gereja ini. Yang belum menikah ini ya. Cepatlah menikah, kita tempel lagi di situ nanti itu. Ya. Gimana, Bu? Ya, ini satu, itu dua. Siapa lagi? Hah? Siapa? Matthew. Mana Matthew? Kalau Matthew masih panjang lah, dia kan masih kuliah. Ya, yang sampingnya Matthew ini loh, Pak. Kok lama kali? Sama kau Jen, jangan ketawa-ketawa kau Jen. Iya, aduh, lama
betul aja cepat lah. Mumpung belum Tuhan Yesus belum. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, orang yang nggak mengerti bahwa ada kasih karunia dalam kehidupannya, ya, yang diberikan Tuhan untuk memampukan dia untuk menghadapi duri dalam daging, itu kosong, rapuh Pak. Ada masalah rapuh, tabur aja, nggak kuat dia. Padahal Tuhan katakan, enggak nak, aku menyertai kamu, aku memberikan kekuatan dalam hidupmu lah untuk menghadapi duri dalam dagingmu. Aku mengubah cara berpikirmu untuk menghadapi kelemahan-kelemahan duri dalam dagingmu. Kamu kuat harusnya, jangan lemah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kalau lemah, aduh Bapak Ibu Saudara, sudah selesai kita. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah menghancurkan tulang. Yo, siapa yang sakit tulang ini? Aduh Pak, Pak, aduh Pak, asam urat Pak. Ah itu sudah. Ya. Kemarin kita cek darah. Ya, Pak. Dia kan orang yang begitu, sek-sekan sama saya. Kalau saya yang tinggi, kamu tinggi. Gitu dia. Waduh, gitu. Jadi tertular Pak. Aduh gitu. Ternyata kebalik bagus. Dia tinggi. Aduh, gula. Lebih tinggi dia. Dia bilang aman saya. Aman, gulamu tinggi. Ya, nanti kadang-kadang sekali kita ya, buat itu ya, cecek darah ya Pak Eko. Ini dekomia ya, berketahuan ini. Siapa yang gula tinggi, asam urat tinggi, iya kolesterol tinggi. Nah kalau saya tinggi kolesterol bagus, ya kan? Bagaimana? Makanya babi terus kita kan, ya. Itu tanda sekali nggak? Biar kita cek gitu, ya. Itu artinya kelemahan, astenia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ketika Rasul Paulus mengerti bahwa duri dalam dagingnya kenapa tidak dicabut Tuhan, tidak diambil Tuhan, karena Tuhan berkata cukuplah kasih karunia-Ku. Terjadi perubahan dalam diri Rasul Paulus ketika ayat 7 dan 8 berkata gini, Tuhan, aku susah nih Tuhan, aku gak nyaman ini Tuhan, adanya duri dalam dagingku. Gak paham Rasul Paulus. Tetapi ayat 10 berubah. Mana 10? Nah, karena itu aku senang dan rela di dalam apa? Kelemahan. Coba loh, terjadi perubahan pola pikir Rasul Paulus. Di ayat 7, 8, 9 dia ngomel, dia protes sama Tuhan agar duri dalam dagingnya dicabut. Tetapi ketika dia paham ada kasih karunia dan cukuplah kasih karunia itu, berubah 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Waduh, nggak ngomel lagi dia. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, coba, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Berubah cara berpikirnya ketika dia menghadapi duri dalam dagingnya, karena dia paham artinya cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Paulus berubah pola pikir, malah dia berkata aku senang, aku rela dalam kesesakan, kesusahan, kesukaran, siksaan, penganiayaan. Coba tuh. Terus sebab jika aku lemah maka aku kuat. Itu Rasul Paulus katakan. Ini kan kebalik. Harusnya pertama ketika kita lemah maka kita memang lemah. Tapi Rasul Paulus enggak. Ketika aku lemah, aku kuat. Hebat. Kenapa? Terjadi perubahan pola berpikir. Paulus paham. Walaupun duri dalam dagingku tidak dicabut oleh Tuhan, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Dia sertai aku. Dia berikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi duri dalam daging. Dia pengaruhi ilahi dengan cara berpikir. Makanya ayat 10 hidupnya mengalami proses perubahan, Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Nah hidup kita juga harus begitu. Ketika kita nggak paham tentang masalah, problema kehidupan kita, tekanan, kesukaran, kita ngomel. Tetapi ketika kita ngerti ada kasih karunia,
Kita harus berubah. Gak apa-apa Tuhan, terima kasih buat masalah ini, terima kasih buat kesukaran ini Tuhan, terima kasih buat pencobaan persoalan ini, terima kasih Tuhan. Dalam satu sisi aku lemah Tuhan Yesus, tetapi di sisi yang lain aku amin Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang Kristen harusnya model seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika menghadapi masalah